Suaranya memang kecil ya ini, Pak. Iya, Bu Haji. Iya. Suaranya memang kecil. Ya. Baik, selamat malam. Kita mulai, Bapak Ibu. Malam. Malam. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah doa pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita, dan kami bersyukur jikalau kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berdoa. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir melawat setiap kami. Dan setiap doa yang dipanjatkan, kami percaya Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan sepanjang ibadah doa malam hari ini. Roh Kudus terus memampukan. Kami juga menyerahkan jaringan internet di tempat kami masing-masing, peralatan yang kami gunakan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya dapat berfungsi dengan baik. Kami dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dikuatkan oleh firman Tuhan, dan juga saling mendoakan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah doa malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Mas Yanto. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan memasuki ibadah doa malam pada hari ini. Kita awali bermazmur, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di ruang Maha Kudus. Kita berserah kepada Tuhan atas lawatan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
Maha Kudus, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu ku menyembahmu. Amin. Ku menyembah Dia, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu sebab namamu sebab namamu haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam, kita katakan, kita menyembah Dia, kita memuji nama Dia. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik
merasakan kasih kuasa Tuhan, merasakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari kita tunduk kepala saat tunduk berdoa. Bapa di surga, malam hari ini sungguh kami bersyukur. Kerinduan kami adalah curahkanlah kasih-Mu, nyatakanlah kuasa dan mukjizat-Mu bagi kami anak-anak-Mu, untuk kami semakin hari semakin setia, semakin tekun, semakin percaya, dan semakin taat kepada firman-Mu. Justru di dalam situasi kondisi pandemi yang masih tidak pasti sekarang ini, kami memegang teguh firman Allah, supaya kami tetap berani melangkah maju untuk menunaikan tanggung jawab kami masing-masing
seraya berdoa berserah, dan juga waspada, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga orang lain. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur untuk rahmat-Mu, untuk campur tangan Tuhan dalam penyembuhan bagi Bapak dan Ibu Joni Purnomo dengan Pak Tri drivernya di blok AA1, untuk juga Nyonya Yanti Ajon dan juga anaknya Michael dan juga saudara-saudara kami yang lain yang menderita sakit apapun. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, dalam nama Yesus Tuhan memberi kekuatan yang baru. Saudara-saudara kami sudah dinyatakan negatif dari infeksi COVID dan sembuh dan pulih, nama-Mu dimuliakan. Untuk Oma Aminah, mama dari Pak Ajon juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami patahkan kuasa virus yang mengganggu dalam nama Yesus. Yang masih mengganggu pernafasannya karena Oma ini sudah berusia lanjut. Tuhan, nyatakan mukjizat-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Parsiman di Jambi, yang sekarang masih dirawat di rumah sakit di kota Jambi, sama menjalani berbagai operasi yang dijalaninya. Kami berdoa untuk hamba Bapak Pendeta Yeremia Sinaga dari Pematang Siantar, yang juga telah menjalani operasi karena kecelakaan. Dalam nama Yesus, Tuhan turun tangan, memulihkan, mengembalikan otot-otot, tulang-tulang, sendi-sendi saraf, dan juga semua hal, lebih-lebih Bapak Parsiman, karena otak kirinya mengalami luka. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Anak-anak-Mu segenap jemaat damai sejahtera, Tuhan melawat masing-masing dengan pergumulannya. Tuhan kabulkan doa permohonannya malam ini sesuai dengan kehendak dan rancangan yang kekal. Terima kasih Bapa, kami buka hati malam ini untuk menyambut kebenaran firman Allah. Kami bersama berdoa sesuai terang firman Allah yang menguatkan iman, dan doa dengan sungguh hati dan iman itu besar kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali malam hari ini kita bersekutu dalam ibadah doa malam. Beberapa waktu saya memang menugaskan beberapa bapak, dan nantinya juga pada waktunya mungkin beberapa ibu untuk mengambil bagian pelayanan dalam memberikan renungan firman Allah, saling berbagi sekaligus menjadi ladang pelatihan pemuritan yang baik melalui ibadah-ibadah doa malam hari ini. Malam hari ini sebagaimana juga sudah saya share, saya hendak menyampaikan renungan firman Allah dengan topik doa yang berhasil guna atau doa yang efektif. Rasul Yakobus mengatakan bahwa ada orang sudah berdoa tetapi tidak beroleh jawaban karena salah ketika ia berdoa. Dengan kata lain, doa itu tidak berhasil guna. Nah, tentu setiap kali Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berdoa, sendiri-sendiri, berpasangan dengan suami, istri, anak-anak, keluarga, ketika berjemaat berdoa, tentu kita merindukan doa kita berhasil guna. Doa kita dikabulkan, tentu sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Nah, untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membuka kitab Daniel, pada pasal yang ke-9. Kitab Daniel pada pasal 9, saya hendak mengajak membaca pada ayat yang ke-19 saja. Mari Bapak Ibu, yang sudah mendapatkan atau melihat dari screen di HP atau di laptop saudara, kita baca bersama. 2, 3. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah
dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Amin. Bapak Ibu tentu pernah membaca dan mendengar Nehemia ini, dia bukan nabi, dia bukan imam, dia katakanlah orang awam. Tetapi ketika anak-anak muda pilihan dibawa ke Babel menjadi tawanan, dan Daniel ini kemudian terlihat oleh raja bahwa dia memang mempunyai sesuatu yang lebih, sehingga dia dipakai dalam pemerintahan kerajaan Babel. Nah, ketika itu Daniel mendengar berita bahwa kota Yerusalem dalam kondisi yang rusak, dalam keadaan yang terbengkalai, karena memang setelah diserbu oleh tentara Babel beberapa tahun. Waktu itu tembok kota dirobohkan, bahkan bait Allah pun dirusak. Perabot-perabot suci diambil oleh orang-orang Babel. Dan kemudian mayoritas penduduknya juga banyak yang dibunuh, dan kemudian yang tertinggal itu hanya orang-orang tua saja. Dengan demikian kota itu menjadi terbengkalai. Dan ketika Daniel mendengar berita ini, dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, sudahlah, yang di sana biar saja, toh saya sudah enak kepenak menjadi pejabat penting dekat dengan raja di ibu kota Babel. Tidak. Seorang yang sungguh beriman kepada Tuhan, hatinya pasti tidak hanya limpah dengan syukur, tetapi juga penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan terhadap orang lain yang menderita, tapi juga lebih-lebih kasihnya kepada Tuhan Allah yang disembah. Di kota Yerusalem, di Gunung Sion, sudah dibangun oleh Raja Salomo, bait Allah yang kudus. Bait Allah ini lambang yang kelihatan dari keberadaan Allah yang tidak kelihatan itu di tengah umatnya. Dengan kata lain, secara sederhana, tegak megahnya bait Allah itu menjadi semacam penanda siapa Tuhan Allah yang mereka sembah. Dan sekarang bait Allah sudah hancur. Dan itu membuat hati Daniel sedih. Dan kemudian dia punya tekad, saya harus melakukan sesuatu. Karena sesungguhnya Yerusalem itu adalah rumah kami juga. Tempat di mana bait Allah didirikan. Saya harus peduli terhadap kota Yerusalem. Nah, sebagai orang beriman, tidak hanya hatinya limpah syukur, penuh belas kasihan pada sesama dan kasih tulus kepada Tuhan, tetapi juga tentu imannya begitu kuat, tahu dan yakin, tahu dan percaya dengan sungguh, segala sesuatu itu berserah kepada Tuhan. Mungkin Nehemia juga ingat Daniel juga ingat bahwa Daud pernah mengatakan itu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang atau tukang-tukang membangun. Artinya apa? Artinya bahwa semua itu Tuhan jadi sentral. Semua yang menentukan Tuhan, karenanya kemudian Daniel berdoa. Dalam doa ini, saudara, ada sekurangnya 3 hal yang kita bisa pelajari, yang inilah sebetulnya yang akan menjadi langkah yang akan membuat doa saudara dan doa saya itu berhasil guna. Yang pertama adalah Daniel berdoa dengan kesungguhan hati, bukan sekedarnya atau asal-asalan. Kita bisa perhatikan di sana, dibandingkan dengan Injil Lukas 18 ayat 1-8 itu kan janda itu yang tengah malam mengetuk pintu Pak Hakim minta pembelaan. Dia tidak hanya sekedar awel-awelan mengetuk pintu Pak Hakim minta tolong, tidak. Dia serius, dia bersungguh hati
mengetuk pintu bertubi-tubi sampai pintu dibukakan. Itulah sebetulnya doa dan kesungguhan hati. Seperti juga yang Daniel lakukan. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, bisa kembali di ayat yang kita baca tadi. Daniel pasal 19 tadi, tolong diklik balik lagi ke sebelumnya. Perhatikan di sini, ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, dengan tidak ditunda-tunda. Kata-kata dengan akhiran lah itu menunjukkan sesuatu yang begitu serius, semacam seruan. Tidak hanya Tuhan dengar, tidak, dengarlah, ampunilah. Jadi ini mengungkap bahwa Daniel berdoa dengan kesungguhan hati. Ini perlu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya berdoa, ayo kita berdoa dengan sungguh hati. Tidak sekedarnya, tidak asal-asalan. Sungguh-sungguh meminta karena sungguh-sungguh percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Seringkali kita berdoa sudah berdoa, tetapi mungkin kurang sungguh-sungguh. Ya, baru sebentar sudah capek, esoknya lupa lagi. Tidak. Kita mesti serius dengan Tuhan. Serius ketika berdoa dengan segenap hati. Dan seperti janda tadi. Diulang, dan diulang. Memang Tuhan Yesus mengajarkan, bukan kalau doa diulang-ulang itu dikabulkan, tetapi ketika seseorang mengulang-ulang permohonannya, itu tanda bahwa dia sangat membutuhkan. Dia berdoa dengan segenap hatinya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Daniel berdoa dengan iman yang kuat. Dia datang kepada Tuhan, dia mohon, semua permohonannya sangat jelas pada anak kalimat kedua ayat 19 tadi, dan bertindaklah. Bertindaklah dengan tidak bertangguh, dengan tidak ditunda-tunda, oleh karena Engkau sendiri, ya Allah. Jadi ini mengungkapkan keyakinannya yang kuat, imannya yang kuat. Rasul Yakobus pun mengingatkan doa yang dikabulkan itu doa dengan iman. Dan kita bisa melihat pada Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pada pasal 11 ayat yang ke-6b. Demikian. Kita buka bersama kitab Ibrani pada pasal 11 ayat yang ke-6b. Saya baca semua saja. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah atau pahala kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Daniel paham betul bahwa dia tidak hanya sekedar meminta dengan sungguh hati, tetapi didorong oleh iman yang sangat kuat. Kalau kita melihat lagi pada surat Yakobus 1 sana pasal 5 ayat 17-18, itu ada contoh doa dari Elia. Elia itu manusia biasa seperti kita. Dia berdoa agar tidak turun hujan selama 3 tahun, dan betul-betul terjadi kekeringan, tidak ada hujan selama 3 tahun. Tetapi kemudian setelah itu Elia berdoa meminta agar Allah berbelas kasihan atas umatnya, membuka langit, mencurahkan hujan, dan itu dikabulkan oleh Allah. Hujan pun turun dengan deras setelah 3 tahun tidak ada hujan sama sekali. Yakobus mengatakan Elia manusia biasa sama seperti kita.
Pembedanya apa? Pembedaan adalah iman yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berpikir kok enak ya, orang itu kok kalau berdoa dikabulkan. Oh saudara itu kok mendengar kesaksiannya luar biasa. Doa yang kadang sepertinya itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ternyata Tuhan bertindak. Tuhannya sama. Langkahnya berdoa sama. Pembedanya apa? Berdoa dengan iman yang kuat atau berdoa dengan bimbang dan ragu-ragu, dengan iman yang bahasa Jawanya miyar-miyur. Ya, kalau Tuhan kabulkan ya haleluya. Kalau tidak ya puji Tuhan. Pokoknya saya berdoa saja. Wis terserah Tuhan. Kelihatannya kan apa rohani, tapi tidak. Ini menandakan berdoa tanpa iman yang kuat. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan itu. Di Injil Matius, di Injil Markus, di Injil yang lain, bahwa kalau kamu meminta kepadaku dengan yakin atas permintaanmu, maka doamu pasti akan dikabulkan. Jadi doa yang berhasil guna itu satu, berdoa dengan kesungguhan hati. Yang kedua, berdoa dengan iman yang kuat. Dan tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, doa yang berhasil guna itu adalah harus ada kesadaran bahwa akan ada penghalang jikalau kita menyimpan dosa atau kesalahan. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 ini juga ayat yang kita sudah sebetulnya sangat familiar, menyatakan di sana bahwa bagi Allah sebetulnya itu tidak ada yang mustahil, tetapi ternyata ada yang bisa menghalangi. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya dimanapun kita ada, Tuhan pasti masih bisa untuk menjangkau kita, mengulurkan tangan, menolong, membela, menyembuhkan, memberkati, dan lain-lainnya. Dan pendengarannya, telinga Tuhan, tidak kurang tajam untuk mendengar. Terjemahan lama itu, dan Tuhan tidaklah tuli ya, untuk mendengar doa. Tuhan selalu mendengar doa yang terucap dengan mulut, doa yang itu mungkin dalam hati kita, tapi terus kita sampaikan. Saya harap Bapak Ibu Saudara ingat, saya pernah menyiapkan renungan dalam ibadah doa malam tentang perkataan hati. Tuhan mendengar. Doa, permohonan, pengaduan kita orang beriman, Tuhan pasti mendengar, telinganya tidaklah kurang tajam. Seperti kita ini loh orang tua. Kita orang tua punya anak-anak. Ketika anak-anak kita menyampaikan sesuatu kepada kita, ya karena kita manusia terbatas, mungkin tidak seketika kita jawab, tidak cepat kita bisa kabulkan, tetapi ketika orang tua mendengar anak-anaknya itu meminta sesuatu, tidak hanya dengar di sini dalam artian ya dengar suara, tetapi itu pasti masuk di hati dan pikiran orang tua. Kapan ya saya bisa memenuhi permintaan anak saya? Karena kita mengasihi anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga. Kalau ayat 1 ini kita mau singkat dengan kalimat lain adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu ayat 2, Yesaya 59. Tetapi sebaliknya, sekalipun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi yang merupakan pemisah, yang bisa menjadi penghalang atau perintang antara kamu, kita, dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia, Allah, menyembunyikan diri terhadap kamu, tidak bereaksi, tidak bertindak dalam mengabulkan doa kita,
sehingga ia tidak mendengar, ialah apa saudara? Segala dosa. Ini disadari betul oleh Daniel. Karenanya tadi pada ayat yang ke-9, tidak hanya doa Daniel itu begitu mendesak. Kata-kata diakhiri dengan lah. Dengan iman yang kuat, meyakini bahwa Tuhan pasti bertindak. Tetapi juga dia berkata, ampunilah. Kalau itu tidak kita bandingkan, saudara, dalam kitab Daniel juga, pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, pada kitab Daniel pasal 19, Daniel pasal 19, pada ayat yang keempat dan ayat kelima, kita membaca ini. Daniel pasal 19, maaf ya, Daniel pasal 9, maaf. Masih salah terus. Ya. Pada Daniel pasal 19 agak ada trouble ini. Ayat yang keempat kelima di situ mengawali doanya. Saudara baca di situ bahwa Daniel mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Dan kemudian disebut beberapa kali, ampunilah dosa kami. Dan tadi kita baca pada ayat 9, selain dia mendesak dengan dengarlah, bertindaklah, dia juga ampunilah. Jadi ini Daniel sadar betul. Kalau dosaku belum diampuni, kesalahanku belum dihapus oleh Tuhan, itu akan menjadi perintang dari pertolongan Tuhan atas doa-doanya. Karenanya, maka Daniel menyingkirkan penghalang itu. Ini Bapak Ibu, doa akan menjadi efektif. Akan berhasil guna manakala satu, seperti Daniel. Saudara dan saya berdoa dengan kesungguhan hati. Tidak sekedar berdoa. Tidak asal-asalan berdoa. Sekarang meminta, besok lupa, dan seterusnya. Yang kedua, berdoa dengan iman yang kuat. Meyakini Tuhan mau dan Tuhan mampu menolong. Yang ketiga, ini penting sekali, jujur, tulus, kita mesti mohon pengampunan. Saya sebenarnya sudah menyiapkan satu pokok khotbah tentang hal-hal yang merusak hidup kita bisa bertumbuh dengan sehat. Jangan lupa, kita mesti berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sehat, supaya berbuah lebat. Maka yang paling merusak ini adalah ada namanya rubah-rubah kecil. Maka Salomo yang bijak mengatakan, tangkaplah rubah-rubah itu. Lalu dalam kitab Ibrani pasal 12 juga, karena kita disaksikan oleh begitu banyak saksi, maka kita harus menanggalkan, membuang dosa yang merintang kita. Dosa ini sebetulnya dianggap dosa kecil. Tetapi sekecil apapun, dosa tetap dosa, harus disingkirkan. 3 hal ini, saudara, menyebabkan doa Daniel, doa Bapak, Ibu, dan saya akan berhasil guna. Lalu hasilnya apa, saudara? Kalau kita mulai membaca pada Daniel pasal 9 ini, mulai ayat 20, kemudian pasal 10, 11, dan 12, karena doa Daniel yang begitu luar biasa, dengan sungguh hati, dengan iman yang kuat, dan penuh kesadaran mohon pengampunan, Tuhan menyingkapkan hal-hal tentang akhir zaman. Sekali lagi pasal 9 mulai ayat 20. Kita akan baca di sana. Akhir zaman pada masa Daniel, bagaimana pemerintahan Babel pun itu nanti akan runtuh. Pemerintahan di dunia sebesar apapun akan hancur, tetapi juga pengungkapan oleh malaikat
tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman menjelang Kristus datang kali yang kedua. Tentang kerajaan damai sejahtera 1000 tahun yang saya singgung dalam khotbah beberapa waktu lalu, diawali penyingkapannya itu kepada Daniel pada pasal 12. Kristus akan duduk di atas tahta Daud, juga pasal 7 sebelumnya. Ini karena apa, saudara? Doa yang efektif untuk kita bisa dan menyingkapkan rahasia-rahasia kehidupan. Tetapi sederhananya saya tidak katakan ini. Bahwa kalau kita berdoa dengan sungguh hati, dengan iman yang kuat, dan jujur tulus, mohon pengampunan, menghilangkan perintang, kita akan dijelekkan mata batin kita, akan diangkat selubung-selubung yang menghalangi, sehingga kesulitan, problem, apapun yang kita hadapi, Tuhan bukakan semuanya itu. Mengapa terjadi begini? Bagaimana harus mengatasi masalah itu? Kepada siapa saya harus bertemu? Atau lari kepada siapa? Kadang-kadang kita perlu itu juga. Tuhan akan memberikan penyingkapan. Di hati kita, selubung dibukakan. Sehingga kita tahu tidak hanya asal mencari jalan keluar, tetapi mendapatkan jalan keluar yang benar dan baik. Itu sebabnya kadang kita mendengar kok ada ya orang-orang begitu rupa menghadapi rintangan, halangan, kesulitan, kesukaran. Selalu tahu jalan keluarnya. Rahasianya doa. Tapi tidak hanya berdoa begitu saja. Berdoa dengan kesungguhan hati, berdoa dengan iman yang kuat, seraya minta pengampunan, menyingkirkan segala rintangan. Amin. Mari kita masuk dalam doa dan saya minta Mas Isra memimpin satu pujian untuk kaitannya ini. Dan nanti sejenak Ibu Gembala akan berdoa untuk respon pemberitaan firman secara singkat. Kemudian nanti Bapak Edi akan memimpin doa syafaat untuk kita semua. Dan saya akan mengakhirinya dengan doa berkat. Silakan Mas Isra.
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini melalui firman-Mu kembali kami diingatkan. Mungkin kami semua mengalami ada 1-2 permohonan doa kami yang sampai hari ini belum dikabulkan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami lebih bersungguh-sungguh lagi. Kami sungguh memerlukan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh janda yang memohon pertolongan Pak Hakim. Kami mau berdoa siang malam, pagi petang Tuhan, untuk selalu mengetuk pintu rahmat-Mu. Dan kami berdoa dengan iman yang kuat, bahwa sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan ketika kami berdoa dengan percaya, dengan kesungguhan hati, dengan terus dekat dengan Tuhan, maka Tuhan mengabulkan. Dan juga Tuhan, kami terus Tuhan ingatkan untuk mengoreksi diri kami masing-masing. Sekecil apapun dosa yang kami lakukan, mungkin itu kami tidak sadari, tapi tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, keluarga Damai Sejahtera, untuk terus mengoreksi diri apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami harus rela untuk berhenti dan siap untuk membaharui. Dosa yang tidak kelihatan oleh siapapun Tuhan, tidak diketahui orang lain, tetapi kami tidak bisa bersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, sekarang ini kami juga mohon pengampunan. Kuasa darah Tuhan Yesus menguduskan kami, kembali memulihkan kami. Kami layak di hadapan-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami anak-anak-Mu dan mendengar, mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terus firman-Mu Tuhan tancapkan dalam-dalam di hati, di pikiran, dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Sehingga sungguh Tuhan, keluarga Damai Sejahtera adalah keluarga yang berkemenangan. Doa, setiap doa, kerinduan yang sesuai dengan kehendak-Mu, satu demi satu Tuhan laksanakan. Sehingga kami semua Tuhan, tidak hanya diberkati, tetapi kemuliaan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing anak-Mu. Diberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, terus Tuhan menyingkapkan rahasia kebenaran firman untuk kami semua jemaat boleh diajar, ditunjukkan jalan dan dituntun dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini, Bapak Ibu Suyanto, Bapak Pendeta Esra, Tuhan memberkati, dan nanti Bapak Edi Johono yang melayani doa syafaat, memimpin doa ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya.
Silakan Pak Edi, berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, pada malam hari Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, jikalau pada malam hari ini kami sudah diberkati berkat yang abadi, berkat firman Tuhan yang hidup Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa supaya kami bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, bisa berdoa dengan iman yang kuat, agar doa kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila firman-Mu Tuhan menjadi benih yang kuat dalam setiap kehidupan kami, bisa bertumbuh Tuhan dengan akar yang kuat Tuhan, dengan tumbuh yang sehat, biarlah semua Tuhan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, di mana saat ini Tuhan sedang masa-masa yang sulit Tuhan, oleh karena pandemi Tuhan COVID-19. Tuhan berkati Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri dan jajarannya Tuhan, dalam upaya Tuhan menyudahkan Tuhan virus corona ini Tuhan, baik dengan Tuhan cara memberikan vaksin Tuhan ke masing-masing penduduk Indonesia Tuhan. Bila vaksin ini Tuhan menjadi kekuatan tersendiri Tuhan, untuk benar-benar Tuhan menjadi imun yang kuat Tuhan, bila melalui vaksin ini Tuhan menjadi kepanjangan Tuhan untuk menyudahkan Tuhan setiap Tuhan, oh Tuhan COVID-19 ini Tuhan yang sampai sekarang belum reda Tuhan, tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat Tuhan, Allah yang penuh kuasa. Pada malam hari Tuhan, kami mohon Tuhan, sudahkanlah Tuhan wabah virus ini Tuhan, kasihnilah bangsa Indonesia ini Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat hidup kembali normal Tuhan, tanpa ada ketakutan sedikit pun Tuhan, dan kami boleh kembali Tuhan beribadah tatap muka Tuhan, untuk bersama-sama memuji, menyembah melakukan nama-Mu Tuhan, tanpa pembatasan sedikit pun Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan. Engkau Allah yang punya kuasa Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau mendengar Tuhan, pada saatnya ini Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan perekonomian Tuhan, dari hari ke hari, biarlah Tuhan semakin pulih. Tuhan pakai Tuhan, setiap Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan, pemerintah ini Tuhan, agar apapun Tuhan yang dilakukan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan ekonomi bangsa Indonesia. Begitu juga Tuhan untuk keamanan Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati Bapak Kapolri Tuhan, Bapak semua Tuhan yang bertugas Tuhan untuk menenangkan Tuhan, untuk memberikan kenyamanan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bila mereka takut akan Tuhan, berikan hal yang terbaik Tuhan, agar semua keputusannya Tuhan menjadi keputusan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, untuk nanti Tuhan, dimulainya pendidikan tatap muka Tuhan, untuk anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Tuhan, agar apapun Tuhan yang direncanakan Tuhan, apapun Tuhan yang diinginkan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan, Tuhan yang akan mengatur Tuhan. Semua akan berhasil Tuhan, tanpa ada hambatan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan turun tangan, Tuhan akan mengatur semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, yang saat ini bersama-sama kami Tuhan, dalam ibadah doa malam ini Tuhan. Mereka berdoa Tuhan, walaupun dari rumah masing-masing, Tuhan hadir Tuhan. Tuhan lawat masing-masing Tuhan, agar kami Tuhan boleh Tuhan merasakan Tuhan kehadirat-Mu Tuhan. Kami lihat Tuhan, oh Tuhan, air mata kami Tuhan tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat mengharapkan Engkau Tuhan, karena kami menyadari Tuhan, bahwa saat ini kehidupan semakin sulit. Kami sangat butuh pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan hadir di masing-masing rumah Tuhan. Lihat satu persatu Tuhan. Lihat Tuhan mereka Tuhan. Mereka sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi doanya Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan, semua Tuhan jawab Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Dan semuanya Tuhan, kami percaya karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup,
Allah yang penuh kuasa, Allah yang sudah memberikan kehidupan kami dalam setiap hari Tuhan. Tuhan sudah membackup setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, doa malam ini menjadi komitmen kami Tuhan, bahwa kami akan selalu mepet kepada Tuhan Yesus, kami akan selalu berdoa, kami akan selalu menggantungkan diri kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus mendengar, dan Tuhan Yesus menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala yang sudah menyiapkan firman dalam usianya semakin lanjut. Tuhan terus pakai Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, agar menjadi berkat Tuhan bagi jemaat-Mu, damai sejahtera dan juga bagi orang lain. Kami percaya Tuhan, berikan rasa sukacita dalam hatinya, dan juga kami berdoa untuk Ibu Gembala yang selalu mendampingi Tuhan, berikan kesehatan yang prima, berikan rasa sukacita terus Tuhan, agar pelayanannya Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Esra yang mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk kedepannya Tuhan, untuk melanjutkan Tuhan kepemimpinannya di GPI Damai Sejahtera. Tuhan berikan terus Tuhan, kuasa dari tangan-Mu saja Tuhan, agar semuanya Tuhan, apa yang dikembalakannya nanti Tuhan, kelak ke depan Tuhan, menjadi kebanggaan bagi Tuhan Yesus, dan semuanya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati istri dan anak-anaknya, dan Tuhan akan pelihara terus, sampai Tuhan memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan untuk Bapak Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, inilah doa kami Tuhan, bila kami landaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Bapa di surga, mengabulkan doa permohonan kami semua anak-anak-Mu, memberkati tiap rumah tangga, memberkati tiap keluarga dengan damai sejahtera Allah dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebutuhan-kebutuhannya yang rutin setiap hari, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dalam nama Yesus, Engkaulah Allah Jehova Jireh, mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Kewajiban-kewajiban kepada pihak lain yang harus dibayarkan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu, supaya Tuhan tidak dipermalukan. Usaha, pekerjaan, tiap-tiap anak-anak-Mu juga Tuhan berkati. Bukakanlah pintu berkat, bukakanlah tingkap-tingkap langit, dan patahkan setiap perintang dan penghalang. Dan jikalau ada upaya dari manapun dan oleh siapapun yang tidak merugikan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan. Terima kasih Bapakku, pendidikan dan masa depan anak-anak cucu kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka, kami percaya kami para orang tua akan melihat kebahagiaan anak-anak cucu kami, karena itu adalah janji-Mu dan perintah-Mu. Baik saudara-saudara kami yang bersama kami melalui Zoom meeting ini bersehati berdoa, maupun yang ada di rumah masing-masing tidak bisa mengikuti sekarang ini Zoom meeting, Tuhan juga melawat dan memberkati mereka.
nanti apabila recording dari ibadah doa ini diunggah di YouTube dan juga anak-anak Tuhan mengikutinya dari manapun, Tuhan memberkati tiap-tiap anak-anak-Mu. Kami terus berdoa untuk Ibu Yohanes ya Tuhan, yang jauh di Karawang, Tuhan di Cikarang, Tuhan memberkati bersama putri dan cucu-cucunya. Perlindungan Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah. Demikian juga anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di luar kota, bahkan di luar pulau, yang mungkin bersama kami malam ini berdoa, atau nanti melalui tayangan YouTube. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu. Ibadah raya tatap muka terbatas besok hari Minggu, kami serahkan juga ke dalam pimpinan Tuhan. Dan juga besok malam ibadah kaum pria, Tuhan juga memberkati para bapak-bapak sebagai kepala keluarga, imam-imam di dalam rumah tangga, setia, tekun, semangat dalam beribadah, agar iman percayanya kuat teguh menjadi benteng dan teladan bagi seisi rumahnya. Bapak Dr. Yahya yang melayani puji-pujian, Bapak Petrus yang hendak memberitakan firman, Bapak Edi selaku ketua kaum pria, berkatilah juga Mas Yanto ataupun mungkin Mas Esra, beberapa saudara kami lain yang memainkan musik juga diberkati oleh Tuhan. Bapak, malam ini kami menyerahkan untuk Bapak Tony Tomasoa sekeluarga yang berbesanan dengan Bapak Dik Namseo yang hendak menikahkan putri putra mereka, Rika dan Viken, pada tanggal 2 Oktober mendatang. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Didik Santoso yang akan menikahkan putrinya Selina dengan Davi pada sama Sabtu tanggal 2 Oktober. Tuhan memberkati, menjadi anak-anak mereka menikah, membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dalam nama Yesus Tuhan curahkan berkat dan juga perlindungan, ke segala kekhawatiran, kecemasan yang ada Tuhan angkat dalam nama Yesus. Tempat-tempat yang dipakai, baik itu di Peninsula BDG maupun juga di Samator, Novotel, Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Para pihak yang membantu, Tuhan juga berkati mereka semua. Cuaca yang baik dan lingkungan yang baik, sehat, itu ada pada kedua keluarga yang sedang hendak menikahkan putra-putri mereka. Terima kasih Bapakku, malam ini kami segera akan beristirahat dan tidur, dan jika ada di antara anak-anak bersahati dalam doa keluarga, melanjutkan ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati dan mengabulkannya. Ibadah-ibadah tatap muka di pekan-pekan mendatang, kerinduan kami ibadah doa malam tatap muka di hari Rabu pertama, kabulkanlah Tuhan, agar semuanya jadi persekutuan kelompok dan komisi yang akan diselenggarakan pada akhir bulan ini maupun pada mulai bulan Oktober. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita bersama berdoa sebagaimana Yesus Kristus ajarkan. Doa ini kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, arahkan hatimu, pikiran kepada Kristus dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah berkat-berkat Tuhan
atas saudara semua. Berkat jasmani, berkat rohani, damai sejahtera, dan sukacita, tentram, bahagia dalam setiap rumah tangga Bapak Ibu Saudara semua. Anugerah Bapa dan kasih karunia Kristus dan pertolongannya yang ajaib dalam persekutuan Roh Kudus, pembela, penghibur, penolong, memberkati, menyertai saudara sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, doakan untuk baik kegiatan maupun juga ibadah doa malam tatap muka pada Rebu pertama yang akan datang. Terima kasih.